Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam pelajaran sosiologi pada hari ini. Ya, agar lancar pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, sudah selesai. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Ya, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menginjakkan kaki menuntut ilmu. Semoga hari ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum lanjut ke pelajarannya, Bapak di sini akan mengabsen dulu anak-anak pada hari ini. Yang pertama, Dwi Sara Larasati Wulansari, Siti Muminah, Ica Armani, Fatihah, Sapria, Lemi Indriani, Nana Permana, Burhanuddin Hamid, Khairul Arifin. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang peran dan status sosial berikut macam-macam dari status sosial tersebut. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami definisi dari peran dan status sosial. Yang kedua adalah siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam status sosial di masyarakat. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Siswa dapat memahami definisi dari peran dan status sosial, dan berikutnya siswa juga harus bisa mengklasifikasi macam-macam status sosial di masyarakat. Ya. Dan perlu Bapak sampaikan apresiasi untuk kita semua bahwa alhamdulillah hari ini anak-anak bisa menyempatkan hadir di mata pelajaran sosiologi hari ini. Nah, pesan Bapak adalah jangan pernah berputus asa, terus belajar, semangat, harus menggapai cita-citanya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, paham? Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup dari materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas juga peran sosial dan status sosial dalam interaksi sosial, dan juga berikut macam-macam dari status sosial tersebut. Nah, langsung saja di sini Bapak akan menyampaikan apa pengertian dari status. Nah, ada yang tahu status itu apa? Nah, mungkin kalian selama ini sudah bermain di gadget. Nah, kalian biasanya update status di WA, di Facebook, di Instagram, pokoknya di media sosial kalian membuat status. Nah, pernah nggak sih kepikiran bahwasanya apa sih status ini? Apa sih status ini? Apa sih bedanya status sosial sama status yang kalian buat di media sosial?
Nah, di sini Bapak akan menjelaskan status yang dimiliki oleh seseorang. Nah, status itu merupakan suatu kedudukan yang diperoleh oleh seseorang secara umum yang kaitannya dengan orang lain dan juga merupakan posisi seorang yang menyangkut lingkungan pergaulan, prestis, hak-hak, dan kewajibannya. Nah, di sini status itu bisa diraih oleh seseorang baik dari hasil dari diri sendiri maupun dari keturunan. Nah, di sini ada beberapa macam-macam status sosial menurut Ralph Linton. Nah, di sini ada beberapa macam-macamnya. Yang pertama adalah ascribed status, yang kedua adalah attributed status, dan assigned status. Nah, di sini pengertian dari ascribed status ini merupakan suatu kedudukan yang diraih oleh seseorang, yaitu sejak lahir, ya. Sejak lahir dia sudah mempunyai kedudukan, sejak lahir dia sudah mempunyai status. Nah, kok bisa? Nah, dari situ ada yang tahu kenapa? Kok bisa dia sejak lahir sudah memiliki status, kok sudah memiliki kedudukan? Nah, karena dia merupakan seseorang yang keturunan dari bangsawan. Itu merupakan salah satu contohnya. Ya, dia merupakan keturunan dari salah satu bangsawan. Nah, status dan kedudukan dia yaitu sebagai anak bangsawan. Ya, itu yang disebut dengan ascribed status. Nah, yang kedua adalah assigned status. Nah, ini merupakan suatu kedudukan yang diraih oleh seseorang, yang diraihnya dengan usaha sendiri, ya. Jadi dia memiliki kedudukan dan status itu dia hasil keringat dia sendiri. Dia berusaha untuk mempunyai status tersebut dan mempunyai kedudukan tersebut. Nah, contoh seorang mahasiswa yang kuliah dan dia ingin menjadi seorang sarjana hukum. Nah, maka dia kuliah itu tidak ada keturunan dari orang tuanya. Nah, maka dia nantinya akan menjadi seorang sarjana hukum. Dan juga contoh nih, seorang pendidik, seorang guru. Ketika dia pengen menjadi seorang guru, maka dia harus kuliah dan dia harus mengambil jurusan atau fakultas dari fakultas keguruan contohnya. Maka dia nanti akan mempunyai kedudukan maupun status sebagai seorang guru. Nah, yang ketiga adalah assigned status, yang merupakan status yang diperoleh dari pemberian dari salah satu pihak. Nah, yang ketiga ini merupakan suatu kedudukan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang yang dimana dia telah memiliki jasa. Ya, contohnya seorang pahlawan. Nah, itu merupakan salah satu pahlawan, merupakan suatu kedudukan, merupakan suatu status yang diberikan orang lain kepada dia karena dia sudah melakukan suatu jasa yang memang itu bermanfaat dan memiliki timbal balik bagi dirinya sendiri. Nah, di sini terdapat, yang kedua itu ada pengertian dari peran. Nah, peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Nah, peran ini sebenarnya merupakan kaitan dari adanya status. Nah, adanya status berarti dia memiliki peran. Nah, contohnya adalah Bapak nih seorang guru. Ya, Bapak statusnya seorang guru dan perannya apa? Perannya ya mengajar kalian. Contoh, kalian juga nih sebagai seorang siswa. Kalian statusnya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid. Nah, berarti kalian harus belajar. Itu yang dinamakan sebuah peran, ya. Dan selanjutnya itu ada contoh dari status, ya.
Nah, status dan peran sosial ini, status dan peran interaksi sosial ini bisa menyebabkan suatu menyebabkan suatu permasalahan bagi dirinya yang memiliki status dan peran. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki suatu peran, namun tidak semuanya juga memiliki status gitu. Tidak semuanya memiliki status gitu. Peran dia memiliki, namun status dia tidak memiliki. Nah, di sini ada contoh dari status ya, dari status. Nah, di sini ini ada beberapa status yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik status. Ya, konflik status adalah konflik batin yang dialami oleh seseorang sebagai akibat adanya pertentangan pada beberapa status yang dimilikinya. Nah, status ini, contoh dari status ini ya yang dimiliki seseorang ini bisa mengakibatkan suatu konflik batin ya, konflik pada diri kita sendiri yang memiliki suatu status. Nah, contoh nih, Bapak nih contohnya sebagai seorang guru, di sisi lain Bapak statusnya juga sebagai seorang ketua organisasi dan sebagai kepala rumah tangga juga. Nah, di lain waktu Bapak itu harus memilih salah satu ketika ada kegiatan salah satu yang memang memiliki waktu yang sama. Bapak di sana harus harus mengambil salah satu tindakan. Satu, Bapak harus memilih yang mana. Nah, maka itulah yang menjadi permasalahan dari batin ya, konflik batin dari status. Nah, di sini juga ada contoh dari peran. Nah, ada contoh dari peran ya, ada seorang ibu yang memiliki peran, tapi peran ini bisa menyebabkan suatu konflik. Contoh dari peran ini, contohnya yaitu sebagai ketua PKK, Ibu Cindy harus menghadiri rapat, namun pada saat yang sama ia harus mengantar ke rumah sakit anaknya yang lagi sakit. Nah, di sini menimbulkan suatu permasalahan. Ya, sama saja. Masalahnya itu dapat larinya ke batin, ya. Dan selanjutnya adalah, nah, untuk tugas hari ini, tugasnya kalian mencari materi yang akan Bapak sampaikan minggu depan, dan materinya nanti Bapak share ke teman-teman ya, ke anak-anak. Nanti Bapak share, tugasnya kalian harus mencari materi tersebut dan kemudian kalian nanti harus presentasi individu ya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pada intinya adalah peran dan status sosial itu memiliki suatu kaitan yang sangat erat, ya. Di mana seseorang memiliki status, di mana seseorang memiliki peran. Ya, jadi kesimpulannya adalah status dan peran sosial itu memiliki kaitan yang sangat erat, di mana seseorang dalam kehidupannya pasti memiliki suatu status dan peran. Ya, itu saja pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika Bapak pada hari ini mengajarnya kurang maksimal. Tapi alangkah baiknya walaupun kita hari ini belajar tidak terlalu semangat, namun harus tetap selalu berusaha untuk tetap semangat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.